Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Rawahu Tirmizi. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa akhirat menjadi keinginannya atau tujuannya, maka Allah menjadikan kekayaannya di hatinya dan Allah mengumpulkan urusannya atau menjadikan mudah, dan dunia akan datang kepadanya dengan tunduk. Dan barang siapa dunia menjadi keinginannya, maka Allah akan menjadikan kefakirannya, yakni kebutuhannya di depan kedua matanya, dan Allah mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak datang kepadanya melainkan sekedar yang telah ditakdirkan untuknya. Ya dah. Jadi tipe manusia dalam menjalankan kehidupan dari Allah ini, menurut hadis ini ada dua. Ada yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, sehingga melalui dunia ini dia gunakan untuk meraih akhiratnya, maka tidak tertipu oleh dunia. Man kanatil akhirah hammahu, barang siapa yang tujuan hidupnya, keinginan hidupnya itu untuk akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan dirinya kaya hati, qanaah, mensyukuri apapun yang Allah berikan. Jadi hatinya qanaah, menerima apa yang Allah berikan, baik sedikit ataupun banyak. Segala hal yang dari Allah dia syukuri, itu qanaah. Kaya hati dia, tidak mengeluh, tidak menyalahkan Allah, karena tujuan hidupnya akhirat, bukan dunia. Lah orang yang kaya hati, maka urusannya dikumpulkan oleh Allah, dimudahkan urusannya, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang tidak diperlukan untuk mendekat kepada Allah, maka Allah tidak jadikan butuh, karena qanaah sudah. Dan Nabi di hadis lain, beliau juga bersabda, kun qani'an takun ashkaron nas, jadilah hamba Allah yang qanaah, niscaya kamu akan jadi hamba yang paling bersyukur. Jadi sifat qanaah itu menjadi penyebab rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang mensyukuri pemberian Allah, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Allah akan mudahkan semua urusan. Dan dunia datang kepadanya dengan tunduk, artinya dunia disertakan oleh Allah. Bagi orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat, maka dia tidak kesulitan untuk meraih dunia. Kenapa? Karena dunia didekatkan oleh Allah, ditundukkan oleh Allah, sehingga mencarinya pun juga relatif mudah. Allah yang datangkan. Coba diingat Quran surat Al-Baqarah 172. Itu Allah yang dekatkan. Surat Al-Baqarah ayat 172.
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Ini orang-orang beriman itu berarti orang-orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Tujuan utamanya akhirat, bukan dunia. Maka terkait dengan rizki, Allah dekatkan. Di situ kan kita temukan kata ma razaqnakum, yang kami anugerahkan untukmu. Berarti Allah dekatkan, Allah sertakan dunianya bagi orang-orang yang beriman, yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Dunia akan disertakan oleh Allah. Dan orang yang beriman itu punya sifat mensyukuri apapun yang Allah berikan. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka hatinya qanaah, kaya hati. Bedakan dengan orang-orang yang mencari dunia tanpa keimanan. Di Al-Baqarah 168. Orang-orang yang mencari dunia umum, tanpa keimanan. Umum ya orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu sifatnya umum, yang 168 itu. Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di ayat ini ya ayuhan nas, umum semua manusia. Di 172 ya ayyuhalladzina amanu, khusus hanya orang yang beriman. Maka di 168 tidak kita temukan kata ma razaqnahum atau ma razaqnakum, tidak kita temukan. Tetapi di 172 kita temukan ma razaqnakum. Ini berarti dunia bagi orang-orang yang beriman, salah satu ciri orang yang beriman itu qanaah, kaya hati. Maka dunianya disertakan oleh Allah, dimudahkan urusannya untuk mendapatkan dunia. Kalau yang 168 itu umum, karena tidak ada ma razaqnakum, maka genteyongan. Nah, dari pagi, siang, sore, malam, pagi lagi mencari uang terus, sehingga tidak ada waktu untuk mengusahakan akhiratnya. Sehingga dia hidup dalam bayang-bayang kefakiran. Takut fakir. Karena tujuan hidupnya dunia, bukan akhirat. Orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, maka ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran itu ada di depan matanya. Sehingga ketakutan, kalau saya tidak bekerja, saya akan miskin, saya akan melarat, saya akan fakir. Nek tak tinggal ngaji sik, bagaimana usaha saya? Kalau saya tinggal sholat jamaah,
Piye tokoku iki wayahe rame sing tuku. Jadi dia hidup di bawah